Nah ini kan nilai-nilai ketuhanan dia, biarin aja. Tetap saya meyakinin jalan leluhur kita seperti yang dibilang kejawen di Solo, ada yang ke laut, itu ada nilai gaib. Saya tidak mempermasalahkan apa sih keberadaan sesajen, kok harus jadi musik, apa bisa merusak dunia, nggak ada. Nggak ada efeknya itu sesajen, orang naruh di kembang di laut, nggak ada yang rusak. Apa yang rusak? Membunuh orang lain. Yang dibilang sama Tuhan, musyrik, kafir, terus munafik, itu yang kaitannya menyakitin orang lain. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu. Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ustaz datang. Ya, saya kira ada pengajian lagi, itu Ustaz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang, suruh tunggu di luar. Datang. Cipta, karya, karsa, itu disebut dengan budaya. Bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya. Karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir kambing nggak laku kambing. Kami maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas. Nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr bin As kirim surat. Wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau. Karena kalau tidak dihanyutkan, sungai Nil tidak akan naik. Dan kalau sungai Nil tidak naik, gandum akan tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal. Beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secarik kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat. Wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka. Dia buka isinya. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalillah fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. على حبيبك خير الخلق كل
Viral video pria tendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Video berisi seorang pria menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak seorang pria menggunakan topi dan rompi hitam mengatakan, "Ini yang membuat murka Allah." Jarang sekali disadari bahwa ini adalah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Tak lama kemudian pria tersebut membuang sesajen berisi buah dan menendang sesajen berisi nasi hingga berserakan. Video itu pun langsung mendapat beragam respon dari warganet. Salah satunya Alisa Wahid, anak mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam akun resmi Twitternya Alisa Wahid, dirinya berkomentar meyakini bahwa sesajen tidak boleh, monggo saja. Tapi memaksakan itu kepada yang meyakininya, itu tidak boleh. Repot memang kalau ketemu yang model-model begini. Susah banget memahami bahwa dunia bukan milik kelompoknya saja. Sementara itu, akun Nadir Syahusin @nadirs berkomentar, "Di ruang publik milik bersama, orang bebas mengekspresikan keyakinannya selama tidak mengganggu Kamtibnas. Tindakan menendang sesajen ini merupakan cara yang mungkar dan pelakunya harus ditangkap. Mau bermakruf harus dengan cara yang ma'ruf." Bupati Lumajang Thoriqul Haq membenarkan adanya peristiwa dalam video tersebut. Dirinya mengatakan peristiwa itu terjadi di Kecamatan Pronojiwo. Sementara pihak kepolisian tengah viral video pria tendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru. Video berisi seorang pria menendang sesajen di lokasi erupsi Gunung Semeru viral di media sosial. Dalam video berdurasi 30 detik itu tampak seorang pria menggunakan topi dan rompi hitam mengatakan, "Ini yang membuat murka Allah." Jarang sekali disadari bahwa ini adalah yang justru mengundang murka Allah, hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Tak lama kemudian pria tersebut membuang sesajen berisi buah dan menendang sesajen berisi nasi hingga berserakan. Video itu pun langsung mendapat beragam respon dari warganet. Salah satunya Alisa Wahid, anak mendiang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dalam akun resmi Twitternya Alisa Wahid, dirinya berkomentar meyakini bahwa sesajen tidak boleh, monggo saja. Tapi memaksakan itu kepada yang meyakininya, itu tidak boleh. Repot memang kalau ketemu yang model-model begini. Susah banget memahami bahwa dunia bukan milik kelompoknya saja. Sementara itu, akun Nadir Syahusin @nadirs berkomentar, "Di ruang publik milik bersama, orang bebas mengekspresikan keyakinannya selama tidak mengganggu Kamtibnas. Tindakan menendang sesajen ini merupakan cara yang mungkar dan pelakunya harus ditangkap. Mau bermakruf harus